Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Rika Nur Ifasari, NPM 19.020.80001 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019 Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah kemahiran membaca. Saya akan menjelaskan tentang tajuk rencana yang berjudul Vaksin Sinovac Halal dan Suci. Yang pertama, jelaskan isi secara detail bacaan dari tajuk rencana vaksin Sinovac Halal dan Suci. Menurut saya, isi dari tajuk rencana vaksin Sinovac Halal dan Suci adalah vaksin COVID-19 atau yang kita sebut dengan vaksin Sinovac saat ini tengah trending menjadi pembicaraan di masyarakat. Saat ini vaksin Sinovac telah ditetapkan kehalalan dan kesuciannya oleh Majelis Ulama Indonesia. MUI menetapkan kehalalan vaksin tersebut setelah melakukan kajian mendalam atas audit tim MUI yang turun langsung ke produksi pembuatan vaksin Sinovac di pabrik Sinovac Tiongkok. Meskipun MUI sudah menetapkan vaksin Sinovac dengan status halal dan suci, vaksin Sinovac dalam penggunaannya menunggu izin keamanan dari BPOM. Jika BPOM telah memberi izin keamanan vaksin tersebut, sehingga vaksin tersebut bisa terpenuhi persyaratannya, apalagi tanggal 13 Januari pemerintah sudah menetapkan vaksinasi. Dan Presiden kita, Presiden Joko Widodo, merupakan orang pertama yang menerima vaksin tersebut. Adapun persyaratan yang harus diambil saat pemenuhan vaksin tersebut yaitu ada 3. Yang pertama, keampuhan vaksin terhadap penyakit. Yang kedua, efek samping yang ditimbulkan, serta berapa lama antibodi yang ditimbulkan bertahan dalam tubuh. Jika BPOM telah memberi izin penggunaan vaksin Sinovac tersebut, masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, dan tidak perlu ragu lagi karena keamanan dan kehalalan sudah terbukti. Tugas dari pemerintah adalah memastikan pelaksanaan vaksinasi dengan lancar dan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat. Karena keterlibatan masyarakat sangat penting. Tidak boleh ada perilaku egois dalam vaksinasi ini, dalam masa pandemi ini. Karena apa? Karena dalam pengendalian virus COVID-19 ini adalah tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Apabila misalnya saja di Indonesia gagal dalam menahan virus COVID-19 ini, resiko yang akan dialami oleh bangsa kita ini akan lebih parah, akan lebih tinggi lagi, memunculkan gelombang pandemi berikutnya. Sehingga dampak krisis itu akan terasa sangat berat bagi bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, yaitu opini atau pendapat penulis yang terdapat dalam tajuk rencana tersebut adalah: yang pertama, menurut MUI, penggunaan vaksin menunggu izin keamanan BPOM. Yang kedua, menurut BPOM, izin penggunaan darurat atau EUA bisa keluar sebelum 13 Januari. Yang ketiga, terutama karena konektivitas global sangat penting bagi perekonomian sementara periode kekebalannya masih belum diketahui.
Yang keempat, vaksinasi ditargetkan selesai dalam kurun waktu 15 bulan dengan menyasar 181,5 juta orang. Nomor 3, fakta yang terdapat dalam tajuk rencana tersebut adalah: pertama, MUI sudah menetapkan vaksin Sinovac halal dan suci. Kedua, tim itu mengaudit kehalalan vaksin langsung di pabrik Sinovac Tiongkok dan audit lapangan di pabrik Bio Farma yang akan memproduksi vaksin dari Sinovac di Bandung. Selanjutnya, vaksin dimulai 13 Januari dan Presiden Jokowi merupakan penerima vaksin pertama. Nomor 4, pokok-pokok masalah yang diangkat dalam tajuk rencana tersebut adalah: menurut MUI, penggunaan vaksin masih menunggu izin keamanan BPOM. Meskipun MUI sudah menetapkan kehalalan dan kesucian vaksin Sinovac, tetapi BPOM masih belum memberi izin dalam keamanannya. Otomatis, vaksin Sinovac masih belum bisa divaksinasikan dalam masyarakat umum. Yang nomor 5, solusi yang diberikan penulis dalam tajuk rencana tersebut adalah: masyarakat tidak perlu ragu-ragu lagi mengenai vaksin Sinovac karena MUI sudah menetapkan kehalalan dan kesucian dari vaksin tersebut. Sekarang tinggal menunggu dari keamanan BPOM-nya. Apabila keamanan BPOM-nya sudah turun, vaksin Sinovac sudah bisa divaksinasikan di masyarakat luas. Izin dari BPOM tersebut bisa keluar sebelum 13 Januari. Sehingga apabila izin tersebut sudah keluar, maka vaksin tersebut bisa divaksinasikan di masyarakat umum sekitarnya. Dalam pendalaman penilaian terhadap penulis, baik dalam segi opini dan solusi, di sini saya menyimpulkan tajuk rencana yang berjudul vaksin Sinovac halal dan suci dalam pendalaman penjelasannya sangat detail dan jelas. Kata-kata yang terkandung dalam tajuk tersebut tidak terbelit-belit dan mudah difahami. Tetapi di sini saya sedikit akan memberikan penilaian terhadap solusi yang disampaikan oleh penulis dalam tajuk rencana tersebut. Sebaiknya penulis menjelaskan efek-efek yang ditimbulkan vaksin Sinovac dengan sangat detail. Karena penulis sudah menyinggung sebelumnya bahwasannya salah satu syarat yang harus dipenuhi vaksin adalah timbulnya efek samping. Secara tidak langsung, masyarakat awam yang membaca tajuk rencana ini akan bertanya, akan terbesit dalam pikiran, apa yang menjadi efek samping dari vaksin Sinovac tersebut, sehingga pembaca akan merasakan keambiguitasan atau ketidakfahaman dalam pembacaan ini karena penjelasannya yang sangat kurang dalam masalah poin efek samping dari vaksin Sinovac tersebut. Jika penulis tidak menjelaskan masalah tersebut secara detail. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.